beriman kepada takdir atau qada dan qadar, ya. Kita sekarang tinggalkan lafaz ini, kembali ke hadis. Dalam hadis ada dua versi hadis Abu Hurairah. Dalam riwayat Abu Hurairah, an tu'mina bil qadari kullih, engkau percaya kepada qadar. Qadar bahasa kita kadar, udah jadi bahasa kita. Apa arti kadar? Ukuran. Ya, ya di bawahnya. Ukuran. Ukuran itu satu atau lebih? Lebih seharusnya. Kadar. Di lafaz berikutnya, kullih, semuanya. Di situ tidak disebutkan kadar itu baik ataupun buruk, hanya disebutkan kamu percaya takdir semuanya. Hanya begitu. Hadis ini ada di bab pertama dalam Sahih Muslim, tapi nomornya bukan nomor pertama, nomor kedua atau ketiga, ya. Sedangkan di nomor pertamanya itu bukan dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dengar Nabi percaya kepada takdir semua. Sahabat Nabi yang kedua, Abdullah bin Umar, mendengar dengan makna yang sama, tapi lafaz yang dia sampaikan beda dikit. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu percaya kepada takdir, apakah takdir itu ukurannya baik atau tidak baik. Tapi kata baik dan tidak baik tidak bertemu dalam hadis yang lain. Berarti itu apa? Pemahaman Abdullah bin Umar. Ini seni belajar hadis. Ini yang tidak dieksplor selama ini. Kok sampai di sekolah, sampai di madrasah diniyah, kajian kita di surau-surau, lafaznya lebih umum lagi. Percaya kepada qada dan qadar. Itu lafaznya gak dari hadis Nabi. Boleh gak? Boleh, tapi kurang afdol. Nah, jadi jangan disalahin ntar guru kita, guru ngaji di kampung-kampung, jangan disalahin, ya. Yang afdol bagaimana? Percaya kepada takdir semuanya, satu. Atau percaya kepada takdir baik dan buruk. Udah gitu aja. Jangan dimasukkan kata qada. Cukup kata qadar. Karena kata qadar itu langsung dari lafaz mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Quran qadran, ya, atau muqtadiran itu ada di Quran. Ukuran itu ada di Quran. Nah, sekarang kita cek apa arti kadar secara lebih luas. Tadi saya sudah sebut ukuran, apalagi nih. Kadar airnya kurang, berarti tadi apa? Ukuran airnya. Ada lagi nggak? Kadar. Berapa kadar suhu? Berarti hitungan, toh? Hitungan. Maka kata kadar, qadar, itu artinya bukan hanya satu pilihan. Kadar itu atau qadar itu pilihan yang lebih dari satu. Maka kadar ini disebut oleh Abdullah bin Umar baik buruk, berarti pilihan kan? Khairihi au syarri, baik atau buruk. Contoh, artis kalau ada yang terkenal, bagi artis yang lama gimana? Ancaman gak bagi dia? Itu kalau dia salah baca kadar. Kalau dia merasa oh enggak ancaman kok, berarti bagi dia takdir yang sama dia nilai baik. Ustadz juga begitu. Ustadz itu ada yang terancam loh. Kalau ustadznya berjiwa artis, muncul ustadz baru yang alim, wah, terjemah gue diambil nih. Kalau bahasa artis gimana? Follower gue diambil nih. Padahal gak begitu konsepnya. Seharusnya dia menganggap apa? Kalau dia seorang artis, wah tambah seru nih, tantangan nih untuk
menaikkan kualitas diri gitu. Kalau ustadz gimana? Oh, begini tuh ustadz gaya baru, baca kitabnya keren, gayanya nggak usah banyak-banyak, misalnya gitu. Berarti yang harus kita kuatkan apa? Ngaji kitabnya, misalnya gitu. Ini contoh-contoh aja nih. Tapi kalau dia nggak paham, macam-macam. Kalau dia menganggap munculnya dai-dai baru, ulama baru itu sebagai takdir yang baik, dia ngomong gini, wah alhamdulillah tugas saya berkurang. Alhamdulillah dalil-dalil yang dulu saya susah hafal, dia hafal. Dia bisa membantu dakwah kita, bahkan dia nanti akan menjadi pemimpin dakwah kita. Kalau bisa begitu, itu baru dai-nya dai ilallah. Kalau enggak, dai ila nafsihi, dai yang mengajak kepada jiwanya, popularitas dirinya. Yang boleh populer itu cuma Allah, karena dialah yang zahir. Ya, yang boleh sokan itu cuma Allah. Yang boleh dipuji-puji itu cuma Allah, karena dialah yang mengatakan dirinya alhamdulillah, al-hamid, al-majid, yang berhak dapat pujian. Maka kalau seorang dai, seorang artis, seorang seniman, seorang apapun dipuji, itu bukan pujian untuk dia, itu pujian terhadap anugerah Allah kepadanya. Berarti yang dipuji siapa? Allah. Cuma orang kadang lupa, mengustad aja bisa lupa. Dia dipuji, dikira dia yang terpuji, padahal ilmu bukan ilmu dia, zikir bukan zikir dia, jamaah bukan jamaah dia, zauk rasa yang dia dapat bukan zauk dia, faham yang dia terima bukan darinya, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan-kapan Allah mau ambil bisa aja. Ada orang diambil ilmunya pas tidur, ada yang diambil sama badan-badannya mati. Kan serem ya. Pedagang nih, kalau sekarang dagangannya online ya, bener, kita dagang online, nah muncul lagi akun yang baru, yang lain dagangannya sama. Terancam nggak? Baik apa buruk? Buruk, bener buruk. Belum tentu. Nah, yang begini-gini tuh harus paham bahwa takdir itu dari Allah sudah diberikan sekian pilihan. Tinggal pilih, anggap itu baik atau anggap itu buruk. Mau bahagia, anggap itu baik. Mau sengsara, anggap itu buruk. Udah gampang toh. Oleh karena itu takdir itu saya ibaratkan seperti meja ini. Bapak pilih sudut sini atau sudut sana, melihat dari sudut sini atau melihat dari sudut sana. Jadi takdir bukan masalah saya malas-malasan, enggak. Takdir itu justru Allah memberikan kadar, kamu kalau maksimal dapat sekian, kalau nggak maksimal dapat sekian, tapi nggak ada yang lebih dari itu. Itu sehebat-hebat orang hari ini berlatih zikir, belajar ilmu ma'rifatullah, bisa jadi nabi nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sudah dipangkas oleh Allah. La nabiyya ba'di, kata Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi setelahku. Misalnya nih Bapak ada yang bisa zikir semalam 70.000, bisa jadi nabi gak selama 40 hari? Enggak, takdirnya paling tinggi cuma jadi orang soleh atau orang wali. Orang soleh atau wali Allah, itu aja takdir. Enggak ada namanya jadi nabi. Hatta jika ada nabi turun di akhir zaman, pangkatnya bukan lagi pangkat kenabian. Dia seorang nabi, tapi pangkatnya tidak dipakaikan jabatan kenabiannya. Nabi Isa turun jadi umat Nabi Muhammad, sholat seperti umat Nabi Muhammad, bahkan jadi makmum umat Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Khidir, kalau Allah izinkan beliau keluar, muncul jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan telah belajar kepada Nabi Muhammad saat sahabat-sahabat hidup. Itu sebabnya Ibnu Hajar al-Asqalani dan gurunya Al-Iraqi memasukkan daftar Nabi Khidir kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takdir yang paling indah itu apa? Saya mau tanya nih, apa takdir paling indah?
kawin. Bukan, belum tentu. Ada orang kawin cerai kok. Ada orang kawin tekar-tekar mulu kok. Apa takdir paling bagus? Ketenangan. Oh, boleh. Ada lagi nggak Pak? Husnul khotimah, bagus. Apa lagi? Takdir jumpa sama Allah, nggak sabaran dia. Ada satu jawaban yang belum nih. Satu jawaban lagi. Itu benar semua tuh. Ada di antara itu semua terkumpul pada jawaban yang ini. Antum kalau ada buku ane kasih deh. Nggak ada bawa buku kita. Takdir terindah umat manusia sepanjang masa yang diagung-agungkan, dielu-elukan semua para nabi menjadi umat akhir zaman. Sekarang ini Pak. Jangan senyum dulu. Senyum ya, senang ya? Senang, tapi ujiannya juga Masya Allah. Di zaman dulu ada corona nggak? Zaman Nabi Adam? Nggak ada lah. Zaman Nabi Adam, jin sama iblis itu sama Nabi Adam itu masih sama, ketemu di jalan tuh. Nabi Adam umur 400 tahun di bumi, di sorga udah lama, ya. Nabi Adam itu di sorga, satu hari sorga berapa tahun di bumi? Antum lupakan bab ini, ya, lupakan bab ini. Dikira Nabi Adam itu umurnya cuma 1000 tahun, bukan. Nabi Adam tuh ribuan tahun umurnya. Karena Nabi Adam waktu di surga, satu hari surga sama dengan 1000 tahun di bumi. Nabi Adam udah berapa hari di surga? Berhari-hari. Jadi rektornya surga. SK-nya langsung dari Allah, surat Al-Baqarah itu. 30, 31, 32, 33 itu kan cerita tentang proses jadi rektor itu. belum apa-apa udah diangkat duluan tuh. Aku jadikan di muka bumi khalifah. Terus setelah itu diajarin. Habis itu diangkat. Anbihum, ajarkan para malaikat. Itu mahasiswanya Nabi Adam itu malaikat. Canggih gak? Tapi takdirnya yang kalau malaikat diajar tuh nggak berkembang. Maaf ya bro malaikat ya. Kita bukan merendahkan malaikat. Malaikat tuh statis itu datar aja. Allah sudah skenariokan Nabi Adam turun ke bumi. Turun ke bumi 400 tahun beliau di bumi, lahir anak namanya Syith. Nabi Syith diperintahkan dia Nabi untuk berkeliling ke dunia memutus penglihatan manusia kepada jin. Makanya hari ini antum ada yang bisa lihat jin? Ada yang pakai celana jin? Ya, kenapa tidak bisa ngelihat jin? Itu dulu doa yang Allah kasih kepada Nabi Syith. Ini yang kemudian menutup alam jin. Kalau enggak tadi kita bisa lihat. Maka sekarang nggak usah belajar ilmu-ilmu gituan lagi, udah ditutup kok. Ya, kecuali antum seorang waliullah nggak apa-apa. Berarti ada tugasnya. Kalau ada tugas enak, ada yang jamin. Kalau nggak ada tugas, siapa yang jaga kita ketika kita berurusan dengan alam-alam begitu? Maka praktisi ruqyah tolong hati-hati, bener ini alam berbahaya. Ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu yang mereka omongkan cuma Muhammad, umat Muhammad, Nabi Muhammad, umat Muhammad. Udah gitu aja yang ngomongin, gak ada yang lain. Allah bertanya di surga, "Hei Adam, tahu dari mana engkau nama Muhammad?" Jawabannya apa? "Aku lihat namanya ada di aras engkau ya Allah." Kalau ada di aras, berarti penting gak? Penting. Bahkan nama Nabi Adam gak ada di situ. Bisa dibayangkan? Nama Nabi Adam tidak ada di arasy Allah. Maka kemudian berselawatlah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad.
Apa kata Allah? Hei Adam, ini yang udah sering saya sampaikan supaya masuk ke hati diulang-ulang. Hei Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau. Allah yang langsung ajarin. Maka Nabi Adam dicipta untuk Nabi Muhammad. Maka jangan pernah kemudian menyesali nasib kita, kenapa kita terusir dari surga ke bumi. Ada yang nyesal nggak? Ada yang nyala-nyalain Nabi Adam nggak? Ada ya? Wah, Israiliyat. Hanya kisah Israiliyat yang menyalahkan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Itu emang ada. Buka Perjanjian Lama halaman pertama, itu isinya emang begitu. Menyalahkan Sayyidatuna Hawa, Eva. Ya, kita menyebutnya dalam tradisi hadis Israiliyat. Jadi ibu-ibu ini disalahin sama bapak di situ. Maka dikutuklah perempuan katanya dengan melahirkan dan haid. Jadi dalam Bible haid dan beranak itu kutukan. Di dalam Islam bukan. Di dalam Islam itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk para ibu. Supaya lahirin anak biar sampai di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam begitu. Nabi yang paling fenomenal Nabi Ibrahim. Itu doa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang rasul. Siapa rasul di situ? Nabi Muhammad. Tersebut namanya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, terus Yakub, terus sampai ke bawah nanti Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, jadikan aku Nabi akhir zaman. Tapi takdirnya Nabi Musa jadi Nabi akhir zaman? Enggak. Nabi Musa itu dulu pernah ngomong begini ke Nabi Adam. Jadi Nabi Musa diperjalankan secara rohani ketemu Nabi Adam. Nabi Adam sudah wafat secara fisik, tapi ruhnya wafat enggak? Enggak. Apa kata Nabi Musa? Antal ladzi akhrajtana minal jannah, akhrajtana wa dzurriyyatak minal jannah. Ente ya nabi yang ngusir, yang menyebabkan kami terusir dari sorga. Dia lupa ini rektor surga ini, universitas sorga yang dulu ngajarin malaikat. Lupa Nabi Musa. Apa kata Nabi Adam? Oh ini ya cucu saya Musa yang bisa ngomong dengan Allah langsung, tapi nggak mengerti takdir saya, yang mana Allah telah tetapkan di alam azali bahwa saya akan keluar dari dari surga. Bengong Nabi Musa. Maka kata Nabi ya dalam hadis Bukhari, fahajja, lalu menanglah hujahnya Adam ala Musa terhadap Sayyidina Musa. Jadi Nabi menabi itu saling sindir-sindir juga. Jangan antum kira Nabi ketemu Nabi biasa-biasa aja, sindir-sindir. Seru tuh kalau lihat Nabi. Wali ketemu wali itu sindir-sindiran. Tapi sindirnya ngelekit. Sindirnya sindir ma'rifat. Nabi Musa bercerita tentang susahnya di bumi. Takdir toh? Takdir di ujung. Nabi Adam berbicara takdir di pangkal. Menangan mana? Yang di pangkal, karena dia tahu semua. Kalau Nabi Adam tidak memakan buah larangan yang orang awam sebut syaratul khuld, tapi sebenarnya kalau di fikih di dalam tafsir, riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari, Imam Qurtubi, itu buah apa namanya itu kayak kalau ada dewa mabuk tuh minum, tempatnya itu apa namanya? Bukan tempatnya. Bukan, dulu ada buah dijadiin tempat itu. Itu tuh labu. Itu labu, Pak. Riwayat kedua anggur, riwayat ketiga apel atau sejenis timun. Yang paling mendekati itu apa? Labu. Itu ada, silakan cari tafsir Ibnu Katsir. Ada ketemu. Kecuali yang terjemahan saya nggak tahu ya. Ada jilid pertama. Seandainya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa tidak makan itu, nggak ada kita.
Dari sebanyak pohon-pohon buah-buahan di surga, kan di surga boleh makan semua ya kak, tapi ya Allah buat sekarang penasaran, karena sejarah surga udah selesai di Nabi Adam. Nabi Adam sudah jadi rektor, ya sudah ada yang kalah. Proses turunnya Nabi Adam ke bumi, kan takdirnya apa? Takdirnya Nabi Adam, Nabi Adam bakal turun ke bumi jadi pemimpin di bumi. Lalu bagaimana ceritanya supaya turun ke bumi? Dibuatlah skenario cerita Syajaratul Khuld. Maka adalah di situ buah, namanya buah labu itu. Ya mungkin nama antum ketulis kali di bijinya. Ya enggak? Pas dimakan plok ada nama kita di situ. Makanya jangan macam-macam. Tubuh ini itu dulu bahan bakarnya, bukan bahan bakar ya. Bahan bakunya bukan dari bumi ini murni. Tubuh kita, intisari dari tubuh ini dulu dari surga. Langsung Allah yang menciptakan Nabi Adam. Kemudian buah-buah yang ada di sana, termasuk buah labu tadi. Makanya antum nih, badan panas kasih labu pak, sembuh insya Allah. Karena itu buah kita. Percaya nggak? Tinggal baca aja sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Adam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makan, ya olahlah dengan cara yang bagus. Makan insya Allah turun panasnya. Ini dalilnya di mana? Bukan pakai dalil pak, ini pakai uruf tradisi. Kalau ada anak kita sakit, kita lagi keluar kota, dicariin apa mamanya? Cariin baju, dipelukin di situ, jadi selimutin. Bau, wah bau bapak gua deh, sembuh dia, ya. Atau dikasih makanan favoritnya. Nah kita turun ke bumi karena itu. Bener gak? Tanya ke orang-orang ahli food combining, ahli makanan, itu menyejukkan perut. Dahsyat itu, ya. Itu bukan terjadi begitu saja. Supaya ada umat akhir zaman yang mukanya seperti orang-orang yang di hadapan saya ini, maka dibuatlah cerita kayak tadi. Seru nggak tuh ceritanya? Seru ya. Padahal udah tahu semua kan, cuma di mana clue-cluenya itu yang belum tahu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, tolong jadikan aku umat Muhammad. Karena nggak boleh jadi umat Nabi, udah jadi nabinya, jadi umatnya Muhammad. Jika demikian, maka takdir terindah dalam sejarah alam semesta adalah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini mau sholawat 1000 kali, 10.000 kali setiap hari, itu belum cukup untuk membalas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup. Antum berjuang sehari-hari untuk Nabi, nggak cukup. Air mengalir itu karena Nabi Muhammad, udara semuanya. Nah, meskipun demikian, semua ujian cobaan yang ada dari awal Nabi Adam sampai akhir zaman terkumpul di sini. Makanya saya tadi nanya, ada nggak corona di zaman Nabi Adam? Emang dulu ada berita? Corona ini kencengnya karena berita kan? Emang ada orang yang kena, tapi lebih kenceng lagi. Di Abu Dhabi pun nggak ada beritanya, Uni Emirat Arab nggak ada berita COVID. Orang COVID ada yang meninggal, tapi dianggap meninggal kayak biasa. Jadi negerinya itu enak. Kita kemarin ketemu dengan orang yang kerja di sana, murid Habib Syekhon, namanya Habib Razi, namanya Razi juga, Habib Razi. Itu cerita kepada ini biar valid, dia kerja di sono. Apa kata dia? Di sana itu berita COVID tidak begitu, bahkan tidak ada. Satu lagi Yaman, Hadramaut. Di Hadramaut tuh kayak nggak ada berita COVID. Orang mati kena COVID ada pak. Berarti berita ini berpengaruh nggak kepada kondisi psikis kita? Berpengaruh. Jualan hancur, usaha mundur, kepala babak belur. Dompet, waduh, lengkap sudah ya. Emang begitu pak. Tapi saya ingat-ingat ya, 2 tahun sebelum ini, 3 tahun sebelum ini, orang-orang kalau kita temui tetap aja ngomong dompet. Hidup susah Ustaz, susah Bu ya. Nggak ada corona padahal. Takut dia dimintain duit kali ya.
Siapa juga yang mau minta ke dia? Ya, untuk apa dia ngeluh? Mau nunjukin bahwa dia tuh susah ke orang. Jadi udahlah, pilih takdirnya. Sekarang corona udah nyebar di dunia. Pilih ngeluh atau sabar. Ada yang lebih canggih, ridho. Orang kalau ridho nggak ada beban di pikirannya. Gimana? Kalau sabar ada batasnya. Syukur ada batasnya. Yang nggak ada sabar, nggak ada batasnya apa? Ridho. Ikhlas itu puncaknya, Pak. Puncaknya ridho ikhlas, namanya lepas semua udah. Ridho dulu. Coba mulai besok pagi sebelum tidur lah ya, baca raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai yang mengatur alam semesta. Udah ridho belum? Adakah terjadi di alam semesta satu biji zarah saja, atau satu gerak, atau satu mikroba, satu bakteri tercipta terjadi bukan dengan izin Allah? Ada nggak? Apakah corona ini terjadi dengan selain izin Allah atau dengan izin Allah? Berarti Allah sedang mentakdirkan apa hari ini corona berkembang. Allah lagi uji. Kita nanggepinnya gimana? Pakai ridho, pakai sabar, pakai syukur, atau pakai ngeluh? Jika kita ngeluh, takdir corona jadi buruk. Jika kita nikmati saja takdir ini, kita ridhoi, corona pun tetap indah. Karena corona apa? Karena corona saya bisa ngaji ma'rifatullah lebih banyak. Dulu kita sibuk dakwah kiri kanan hilir mudi, gak memikirkan diri sendiri. Tapi berkah corona saya bisa ngaji kepada guru saya 2 kali sepekan, bahkan kalau mau lebih. Berkah corona, Pak. Jadi saat lagi corona kencengnya itu Jakarta lockdown semua, kita tetap keluar jam 12, balik nanti jam 4. Berarti ngajinya jam 12 atau jam 11 berangkat, itu udah gak ada penjagaan. 11, jadi orang semua penjaganya udah pada tidur, udah balik, udah sepi jalan. Alhamdulillah gak pernah kena penyekatan, gak pernah. Karena kita pun tidak buat kerumunan saat itu. Sekarang di Jakarta pengajian sudah biasa, Pak. Coba jaga jarak. Ya, kalau di sini jaga hati. Udah mulai paham cara memahami takdir? Oke, kita senang seseorang nih, perempuan, ya Bang Indri ya, senang seseorang. Ternyata keduluan sama orang lain yang nikahin dia. Itu takdir buruk atau takdir baik? Kayaknya patah hati tuh. Takdir baik gitu. Agak lemas ya. Tapi kalau kamu bisa nikahin dia, takdir baik gitu. Beda bahasanya. Itu takdir baik apa buruk? Baik. Seandainya dia nikah sama kita, belum tentu kita bisa hidup seperti sekarang enaknya, kita santai. Siapa tahu kalau wajahnya agak charming dikit, biayamu wajahnya mahal, Pak. Ya, biasa-biasa aja lah ya. Biasa-biasa, tapi hatinya luar biasa. Maka takdir baik dan buruk itu ada di persepsi, ada di rasa, di kolbu, di hati. Maka hidupkan kolbu, buat paham pikiran, nanti kita akan menikmati semua takdir. Semua takdir. Orang gak akan gampang ngata-ngatai, gak gampang menghujat. Ini kan orang bingung menghujat siapa? Menghujat Tuhan kafir, udah hujat aja siapa deh gitu. Dan begitu sekarang. Itu sebabnya orang-orang yang faham rukun 6 ini lidahnya jarang mencaci maki.